Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sedang apa Pak? Ini sedang membersihkan pohon-pohon singon gitu. Oh iya iya. Ini Tapi tanaman semua. Pak maaf saya mau nanya singon, memelihara singon kalau udah besar buat apa manfaatnya Pak? Oh jadi begini Pak. Nah kebetulan saya membawa materi juga Pak. Nah terkait dengan tanaman singon itu banyak ditemui di Indonesia Pak. Nah sebelumnya tersebar juga di beberapa negara, yaitu Ya. di India, di beberapa negara Asia Tenggara, dan termasuk di Indonesia. Nah di Indonesia sendiri tanaman sengon itu populer dengan karena manfaatnya sangat banyak dan mudah dipelihara. Nah Bapak bisa baca materi terkait tanaman sengon. Nah untuk tanaman sengon sendiri Pak, ini termasuk tanaman yang tumbuh dengan cepat dalam Ya. jangka 3-4 tahun sudah bisa dipanen. Ya, Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu kenapa tanaman sengon banyak diminati oleh masyarakat. Nah kemudian untuk tanaman sengon ini selain dimanfaatkan kayunya selama masa pertumbuhan, banyak manfaat. Daunnya itu bisa dimanfaatkan untuk ternak. Nah kemudian bisa juga dimanfaatkan dalam pola tanam agroforestry. Jadi di setiap tegakan sengon bisa juga diselingi oleh tanaman-tanaman lain. Nah untuk tanaman sengon ini udah berapa tahun Pak? Ini ada 4 tahun mana? 4 tahun. Nah bisa dibaca juga Pak di sini terkait tanaman sengon itu seperti apa pemeliharaannya. Nah dan tanaman sengon ini sebaiknya dilakukan pruning, yaitu pemangkasan setiap batang-batang yang tumbuh. Nah itu nanti akan membuat tanaman sengon ini tinggi, lurus. Iya. Harus dipangkas gitu ya, yang bawah-bawahnya gitu. Ya. Iya, iya, iya. Supaya pohonnya lurus gitu ya, Ya, Pak. betul sekali. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, 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 ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi, Pak Ipul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana budidaya jamur sekarang progresnya Ya, Pak? lumayan Pak. Lagi merencanakan yang bagus-bagus Pak. Insya Allah. Progresnya sudah sampai mana aja sekarang Pak? Sekarang itu kalau untuk pembibitan, ya, untuk pembuatan backlog sudah mulai Pak. Sambil nunggu ini kubungnya jadi. Ya, Insya Allah. Ini masih perjalanan masih panjang. Progres berarti ya. Progres masih panjang. Cuma di samping membuat kubung juga, kalau untuk bikin backlog pembibitan sudah berjalan Pak dari 3 minggu ke belakang gitu. Karena rencananya kalau udah mau keluar jamurnya selama 40 hari akan pindah ke kubung ini. Mudah-mudahan kubungnya cepat beres biar itu bisa pindah yang dari inkubasi Bertahap gitu ya Pak ya. bertahap. Kalau boleh tahu sekarang progresnya udah sampai mana backlognya Pak? Bibitnya boleh kita lihat di dalam Pak. Ya, siap. Oke. Mari Pak ke sebelah sini. Kebetulan ini saya belum ada tempat, jadi ruangan ini dipakai untuk pengadukan karena saya masih manual, mesinnya belum dipasang, terus pembuatan backlog, pengisian ke backlognya di sini juga. Nah baru kita ke ruang inkubasi Pak. Ya alhamdulillah sudah dapat segini Pak, kurang lebih 400-an. Cuma bertahap Pak, dari boleh masuk Pak, boleh. Nah yang paling awal itu yang ini Pak, ada 84 backlog. Nah ini perkembangannya sudah mulai ada perkembangan putih, cuma belum keseluruhan lah. Ya
lumayan Pak, udah saya tahap belajar nih. Udah bisa ini ya, sebentar lagi mungkin ya Pak ya. Ya kita kurang dari sebulan ini, jadi 3 mingguan ini. Sudah 3 minggu. Nah kebetulan dari sebanyak ini kita ada 2 bibit Pak, bukan 2 bibitnya ya, karena belinya dari 2 tempat karena saya mengkanji juga. Karena yang satu ini bibitnya beli dari Purwakarta, jadi suhu di Purwakarta dalam pembuatan bibit juga agak beda dengan yang di sini. Jadi saya coba juga di sini daerah Sumedang, beli bibitnya di Sumedang, ya alhamdulillah penampakannya juga bagus Pak, bisa di. Jadi yang sebenarnya yang ini ya Pak. Yang ini Pak yang baru, Oh, yang baru kita yang dari sini termasuk ini ada kemarin tuh bikin 160 yang dari yang baru Sumedang. dari Sumedang. Nah ini perkembangannya lumayan juga. Baru kemarin tuh saya tanggal berapa ya, tanggal 18 lah, semingguan nih. Miselium sudah muncul ya Pak. Sudah merambat. Alhamdulillah. Jadi total yang untuk bibit yang dari Purwakarta sekitar 250 250. tambah 160 kan 60 yang baru mungkin ya. yang baru ini. Baru seminggu juga belum pula yang ini. Cuma penampakannya udah bagus. Putihnya putih kapas. Jadi miseliumnya cepat tuh merambatnya. Berarti ini total ada sekitar berapa kali pengukusan Pak? Kalau saya karena baru ya Pak di sini, kebetulan jadi penyetimannya juga saya belum maksimal, jadi sudah 3 kali pengukusan Pak. 3 kali Iya, 3 kali pengukusan. sampai saat ini ya. Yang untuk kendala barangkali apa? Mungkin ada kendala? Kendala kalau untuk sementara kalau melihat perkembangan di luar sana, saya keliling-keliling, yaitu kendala di serbuk gergaji. Serbuk gergaji karena ya di sini daerah sini itu ada pabrik briket yang bikin arang dari kayu itu. Dia itu ke penggergajian, ke somil. Jadi beli dari somil, ya kita kan sebagai petani jamur butuh itu juga. Iya. Nah, jadi ada pengaruh dengan harganya agak naik juga. Yang kedua kesulitan karena udah di booking sama dia. Iya. Jadi itu Pak kendalanya itu. Mungkin memang itu sepertinya kendala itu ada di beberapa petani jamur juga Pak. Jadi memang bukan hanya di sini, dan itu memang perlu adanya solusi Pak, alternatif. Mungkin salah satunya dengan kita harus melakukan kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan berbagai industri penggergajian kayu yang ada. Nah, sehingga mungkin bisa terpecahkan masalahnya. Jadi misalkan perusahaan lain tetap berjalan, nah kita juga tetap mempunyai bahan untuk membuat backlog. Mungkin itu juga sih Pak ya. Ya harapan saya untuk itu ya mohon bantuannya dari pihak pemerintah atau terkait. Karena apa? Karena kalau pabrik itu kan istilahnya industrinya lebih besar. Jadi yang kedua dia punya punya mesin-mesin yang kan dia belinya juga dengan kayu gelondongan atau kayu-kayu bakar itu bisa ini jangan ngambil dari kalau kita prosesnya intinya udah serbuk gergaji, kalau dia kan membuat serbuk gergaji juga gitu. Seperti itu Pak, mungkin kendalanya yang saat ini gitu. Cuma kalau untuk saat ini saya juga stok masih ada Pak kalau untuk ini. Cuma kita sambil nunggu, belum bisa banyaknya karena apa? Karena pumbung juga belum beres. Ya progres ke depannya mudah-mudahan, minta bantu doa supaya lancar Pak. Alhamdulillah kalau dari Dinas Kehutanan sendiri Pak sangat mendukung dengan adanya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ini Pak, terutama dengan komoditas budidaya jamur kayu. Karena kenapa? Karena budidaya jamur kayu ini bisa juga mendorong dalam program pemerintah sekarang, itu ketahanan pangan. Nah, dari jamur kayu ini, jamur segar ini bisa dimanfaatkan mulai dari jamur segarnya, olahan produknya, baik mungkin untuk diri sendiri Pak ya, untuk anggota kelompok juga, dan juga bermanfaat masyarakat. Nah, bisa dijual beli juga kan.
tapi memang kami dari Dinas Kehutanan juga selalu berupaya Pak untuk mendampingi dan mendorong masyarakat terutama kelompok tani hutan untuk lebih maju. Pak. Semoga kedepannya mungkin bisa terus berkembang ya Pak ya. Dan permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita selesaikan lah bersama-sama. Mungkin begitu Pak. Sukses selalu Pak. Semoga budidaya jamur kayunya lancar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti saya juga akan kesini lagi misalkan ada kesempatan Pak. Tentunya dengan melihat progres yang sudah ada nanti Pak. Nah begitu Pak mungkin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Ditunggu Pak nanti kedatangannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Ya Pak. gimana? Ada yang mau saya konsultasikan Pak? Boleh. Duduk aja di sini. Baik Pak. Gimana? Terkait dengan program yang akan dilaksanakan Pak, itu adanya bantuan alat ekonomi produktif Pak pada petani milenial. Nah, kebetulan di wilayah saya itu rencana tahun ini dapat bantuan Pak dari CDK. Nah, Apa tuh bantuannya, Pak? bantuannya itu berupa alat Pak. Alat untuk hasil hutan bahan kayu Pak. Iya. Nah, itu. Cuman ini ada sepertinya salah satu potensi keberatan gitu Pak. Nah, potensi keberatan di kelompok Pak. Keberatan. Nah, Apa itu? keberatan itu karena di beberapa kesempatan sebelumnya Pak ada survei ke kelompok dari rekan kita juga dari kantor. Iya. Nah di situ ada beberapa yang harus ditandatangani, salah satunya berita acara, tapi yang harus menandatangani itu ketua kelompok Pak. Nah, Sementara bantuannya kemana? sedangkan bantuannya itu untuk petani milenial Pak, untuk anggota kelompok. Anggota kelompok. Tapi kelompoknya itu juga. Kelompoknya sebenarnya itu Pak. Cuman di situ tujuannya memang untuk petani milenialnya. Tapi yang harus tanda tangan di situ ketuanya. Iya. Nah, ketuanya itu merasa keberatan karena beliau sebelumnya ikut juga Pak di ada juga bantuan dari instansi lain Pak. Namun ternyata dengan bantuan di instansi lain itu sama ada tanda tangan beliau juga, bertanggung jawab lah beliau di situ, tapi ternyata alatnya itu tidak maksimal, bahkan ada yang nggak nyampe di depan kelompok. Ya. Jadi intinya trauma lah. Intinya trauma. Mungkin mungkin terkait itu mohon arahannya. Memang sampai sekarang juga saya sudah mencari solusi-solusinya, termasuk menyampaikan istilahnya pencerahan lah gitu Pak. Ketua juga bahwa dari bantuan dari kantor kita insya Allah tidak seperti itu. Mudah-mudahan informasinya disampaikan ya. Sudah disampaikan, mudah-mudahan hal tersebut bisa diterima juga. Namun alangkah baiknya juga kita harus mungkin menyiapkan solusi atau alternatif lain gitu Pak. Alternatif lain. Nah, iya. itu yang mau saya konsultasikan Pak. Oke, kita lihat dulu lah ya. Bentar lihat dulu aturannya. Tapi ini berarti tentang kelompok ya? Tentang kelompok. Tentang kelompok. Enggak, sebelum ke sana maka tanya dulu. Kelompoknya itu masih satu lokasi atau satu desa misalnya? Satu desa ya. Oke, terus satu hamparan. Satu hamparan. Tapi alamatnya beda. Alamat beda. RT beda. Oh, beda RT ya, beda RT. Jadi artinya kalau desa satu desa, hamparan juga satu hamparan, tadinya dinamai satu kelompok. Ya, terus jenis usaha kelompok itu beda. Beda ya. Artinya gini. Karena di aturan kelompok itu ada yang berdasarkan hamparan, ada yang berdasarkan komoditi. Nah, ada yang berdasarkan domisili. Nah, kalau kita memang kita mengenal ketiga-tiganya ya. Nah, yang aturan di kehutanan kita mengenal ketiga-tiganya. Nah, jadi Bapak sarankan gini aja, kalau memang misalkan memungkinkan, itu nggak apa-apa, kita bikin aja, mau sub kelompok boleh, atau bikin kelompok baru juga boleh, ya. Yang penting
dasarnya 3 itu. Nah, dasarnya 3 itu hamparan, ya, nah, terus komoditi, terus misalkan tempat tinggal. Nah, kalau ini kan Alekpro ya, sorry ya. Nah, kalau Alekpro itu kan berarti alat ekonomi produktif ya. Nah, kalau alat ekonomi produktif arahnya malah lebih ke komoditi. Nah, jadi kalau lebih ke komoditi, nah berarti nanti pembentukan KTH-nya udah pakai komoditi. Boleh juga ya. Boleh, bisa, nggak masalah. Nah, yang penting kata waktunya disesuaikan saja. Terus nanti orang-orangnya jangan rangkap lah intinya. Ya. Nah, berarti si Pekmil ini secara tidak langsung udah bukan lagi anggota itu gitu ya, dikeluarin aja, syaratnya dikeluarin. Atau kalaupun tidak dikeluarin nggak apa-apa, di sana jadi anggota, tapi kan di sana anggotanya anggota KTH Agroforestry misalkan. Oh, iya. Nah, di sini tapi anggotanya anggota KTH, anggota khusus KTH itu Komoditas itu. Iya. Jadi kan beda latarnya. Jadi kesalahan itu masuk ya. Bisa ya? Ya, bisa. Bisa paham ya? Nah, aturannya dipakai. Siap. Aturannya tetap, jadi pembentukannya tetap seperti itu. Ya, aturannya tetap dipakai. Jadi kita tidak menabrak aturan, tapi itu solusi. Siap. Ya. Bisa ya, paham ya? Insya Allah paham. Ada lagi yang lainnya? Insya Allah sudah pas. Nah, oke, kalau udah gitu coba dilaksanakan. Segera loh ya. Ya. Waktunya soalnya ini kan udah harus jalan ini. Oh iya. Kegiatan ini ya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat laporan lapangan hari ini, walaupun nggak ke lapangan mah, yang penting udah ada foto-foto kemarin dah. Udah, ini udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Lagi bikin apa Kang? Ini bikin laporan kegiatan lapangan hari ini. Biasa Pur. Lah, bukannya dari pagi sampai sekarang kamu di sini terus? Kapan ke lapangannya kan? Ya Pur, kan kemarin udah ini foto lapangan, ya udahlah, kan hari ini katanya perintahnya teh harus buat laporan lapangan ya. Saya hari ini nggak ke lapangan, ya udahlah, saya ngambil foto-foto kemarin aja. Waduh, itu nggak boleh kan? Kok nggak boleh sih? Iya. Kan kemarin udah ke lapangan saya. Nah, laporannya itu kan digunakannya hari ini. Nah, berarti untuk hari ini harusnya berbeda lagi. Kalau misalkan gitu, nanti itu masuknya ke poin-poin korupsi. Nah, saya kan nggak korupsi Pur. Saya kan nggak ngambil uang negara. Saya cuma buat laporan fotonya juga kemarin. Oke, nah gini, di nilai-nilai korupsi itu salah satunya ada nilai kejujuran. Nah, kalau misalkan Kang Umar bikin laporan, tapi laporannya hari ini, tapi pelaksanaannya nggak dilaksanain hari ini, nah itu masuk ke sama dengan korupsi. Jadi saya korupsi dong Pak? Ya, begitu. Jadi Iya. bagusnya ke depannya laporannya dibuat sesuai dengan hari ini aja gitu. siap. Jadi benar-benar ke lapangan. Jadi kalau kayak gitu mah dia buat korupsi apa? Nah, gitu. Aduh, maaf. Jadi kita sebagai ASN harus memberikan contoh. Iya. Oke? Iya. Begitu. Siap, lanjut kan? Terima kasih banyak ya Bu ya. Siap. Jadi laporannya udah laporan hari ini aja ya. Nah, begitu. Terima kasih. Oke. Kasih kan? Iya, Bu ya.